Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Taufik Nurimawan, Putri Fatmawati, Muhammad Adrian Prayoga, Anita Galih Widya Dayani, Yudi Cahyono yang akan mempresentasikan tugas HPPO tentang use case, kelas diagram, dan diagram aktivitas yang studi kasus apotek. Penjelasannya ialah use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan sistem interaksi antara user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Dari diagram use case di samping dapat diketahui bahwa dalam studi kasus apotek melibatkan 3 aktor, yaitu kasir, pemilik apotek, dan pembeli. Tugas kasir tersebut ialah melakukan login, proses pembayaran terhadap pembeli, mencetak faktur yang akan diberikan kepada pembeli, menginput data obat, mencetak data obat dengan resep maupun tanpa resep sesuai yang dikehendaki pembeli, membuat laporan yang akan diberitahukan kepada pemilik apotek. Tugas pemilik apotek ialah melakukan login, mencetak data apotek, dan mendapatkan laporan dari kasir. Dan tugas pembeli adalah melakukan proses pembayaran kepada kasir, mengajukan resep obat, mengajukan obat tanpa resep, dan nantinya akan mendapatkan bukti cetak data obat yang akan diberikan oleh kasir. Pembeli juga mendapatkan bukti cetak faktur sebagai bukti transaksi. Untuk kelas diagram akan dibacakan oleh Putri Fatmawati. Kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Diagram activity login kasir. Activity diagram adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Dalam Unified Modeling Language atau UML, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Selain itu, diagram aktivitas juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Untuk langkah login kasir yaitu kasir memasukkan username dan password pada aplikasi, lalu sistem akan melakukan respon. Jika login benar, maka sistem akan mengarahkan kepada tampilan menu utama, tetapi jika salah, maka sistem aplikasi akan kembali ke tampilan memasukkan username dan password. Selanjutnya, untuk diagram activity login pemilik akan dijelaskan oleh Taufik Nur. Penjelasan dari diagram activity login pemilik yaitu pemilik apotek memasukkan username dan password pada aplikasi, lalu akan melakukan respon. Jika login benar, maka sistem akan mengarahkan kepada tampilan menu utama, tetapi jika salah, maka sistem aplikasi akan kembali ke tampilan memasukkan username dan password. Untuk diagram activity pembelian tanpa resep akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yudi Cahyono. Penjelasannya yaitu pembeli akan mengambil nomor antri terlebih dahulu lalu menceritakan keluhan kepada kasir. Kasir akan mengecek data obat dan database akan mengecek obat yang telah diinputkan kasir. Jika obat yang dicari tidak ada, maka pembeli sistem database akan mengarahkan kepada proses mengambil nomor antrian. Tetapi jika ada obatnya, maka kasir akan mencetak faktur obat dan pembeli melakukan pembayaran, lalu kasir melakukan laporan yang akan diterima pemilik apotek. Kemudian diagram activity pembelian dengan resep akan dijelaskan teman saya yaitu Anita Galih.
Diagram activity pembelian dan resep. Berikut merupakan aktivitas pembelian obat dengan resep. Pembeli akan mengambil nomor antrian lalu memberitahukan resep obat kepada kasir. Kasir akan mencetak data obat dan database akan mencari obat tersebut. Jika database merespon obat tidak ada, maka kasir akan mengarahkan menuju proses pengambilan nomor antrian. Tetapi jika obat yang dicari tersedia, maka kasir akan mencetak faktur dan pembeli melakukan pembayaran. Setelah itu, kasir membuat laporan yang akan diterima oleh pemilik apotek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.